Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Susanto Sakila dalam menatap Cakrawala. Oke, sobat. Hari ini materinya adalah otomatisasi dan tata kelola keuangan. Materi ini merupakan materi yang sangat-sangat luar biasa. Materi ini nanti kalian diampu oleh ibu yang sangat cantik, yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Puji Astuti. Oke, untuk pertemuan ini saya memberikan suara, padahal yang membuat presentasi ini adalah Ibu Puji Astuti, tapi saya yang mengisi suaranya karena Ibu Puji suaranya agak serak-serak basah. Oke, sob, kita lanjut. Otomatisasi tata kelola keuangan adanya manfaat administrasi dari keuangan. Oke, selanjutnya kegiatan administrasi keuangan itu merupakan ada beberapa tahapan dalam transaksi keuangan. Yang pertama adalah pencatatan transaksi barang dan jasa. Kenapa sih setiap transaksi itu harus ada pencatatan? Karena kalau manusia itu memiliki memori yang sangat terbatas. Kadang-kadang kalian mikirin cinta atau mikirin doi saja bisa lupa, apalagi mikirin transaksi. Oleh sebab itu, maka dilakukanlah namanya pencatatan dalam transaksi, baik barang maupun jasa. Pencatatan transaksi barang dan jasa itu bisa diartikan sebagai berikut, yaitu bagian administrasi akan menerima bukti transaksi, kemudian bukti transaksi tersebut digunakan sebagai dasar pencatatan. Seperti apa sih bukti transaksi itu? Bukti transaksi adalah alat yang digunakan sebagai bukti sahnya suatu transaksi dalam perusahaan. Bukti transaksi di dalam perusahaan dibagi menjadi bukti transaksi internal dan bukti transaksi eksternal. Apa sih bukti transaksi internal? Bukti transaksi internal adalah bukti transaksi yang berasal dari perusahaan, terdiri dari bukti kas masuk dan bukti kas keluar. Kalau bukti transaksi eksternal adalah bukti transaksi yang berasal dari luar perusahaan. Yang termasuk dalam bukti transaksi eksternal adalah nota debit, nota kredit, cek, faktur, kwitansi, dan lain-lain itu dari eksternal. Kemudian yang kedua yaitu pencatatan transaksi keuangan. Pencatatan berupa proses menulis atau mencatat bukti transaksi yang telah diterima ke dalam pos yang sesuai. Jadi pencatatan keuangan tersebut itu disesuaikan dengan pos yang akan kita buat. Misalkan laporan apa yang kita buat. Yang ketiga, surat menyurat untuk memudahkan komunikasi antara pemasok dan pelanggan, maka dilakukan surat menyurat. Surat yang digunakan yaitu surat niaga. Jadi beberapa surat dalam akuntansi itu ada surat niaga, kemudian ada surat-surat lain sebagainya. Tapi untuk sob sekalian, surat tinta nggak termasuk dalam surat menyurat di sini ya guys ya. Kemudian di sini ada pajak. Apa sih pajak? Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebenarnya kemakmuran rakyat. Nah, Departemen Pajak itu merupakan departemen yang sangat sekali kaya raya. Jadi kalau anak-anak sekalian pengen jadi cepat kaya ya besok bekerja di bagian pajak. Jadi pajak ini wajib dikeluarkan oleh individu ataupun suatu instansi ya guys ya. Kemudian fungsi dari administrasi keuangan. Fungsi administrasi keuangan bagi perusahaan. Fungsinya pertama sebagai pembagian laba. Yang kedua fungsi investasi. Yang ketiga fungsi pembelanjaan. Yang keempat adalah fungsi mencari dana. Fungsi administrasi keuangan bagi instansi. Yang pertama, fungsi administrasi keuangan di instansi pemerintahan pusat dan daerah. Contohnya yang tadi, fungsi administrasi perpajakan. Yang kedua, yaitu fungsi administrasi kebiayaan. Apa maksudnya kebiayaan? Itu ya ada biaya cukai, ada biaya-biaya yang lain. Tapi enggak biaya dirimu padaku ya guys ya. Kemudian ada juga fungsi perbendaharaan.
fungsi pengawasan keuangan, fungsi pengelolaan ekonomi makro dan fiskal, fungsi apa ya ini ya? Fungsi penganggaran. Jadi nanti kalian istilah-istilah ekonomis seperti ini nanti akan sedikit demi sedikit kalian akan paham apa itu ekonomi makro, apa itu kebijakan fiskal, apa itu ekonomi mikro. Nanti kalian akan sangat-sangat paham tentang masalah-masalah dari ekonomi. Fungsi administrasi keuangan di perusahaan, ya, itu ada beberapa fungsinya. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisien anggaran, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, yang selanjutnya meminimalkan penyalahgunaan anggaran. Ada juga di sini komponen administrasi keuangan. Apa saja sih komponen-komponen administrasi keuangan? Yang pertama, penganggaran keuangan, yang kedua perencanaan keuangan, yang ketiga pengelolaan keuangan, yang keempat pengendalian keuangan, yang kelima penyimpanan keuangan, 6 pencairan keuangan, yang 7 pemeriksaan keuangan. Jadi ini merupakan komponen dari administrasi keuangan. Petugas administrasi keuangan yang bertugas sebagai administrasi keuangan sebagai berikut. Yang pertama itu merupakan manajer keuangan. Wow, kalau jadi manajer keuangan guys, itu bisa megang duit 1 koper guys. Wah, seperti apa ya rasanya megang duit 1 koper? Megang duit 100.000 aja. Sudah bisa buat beli apa-apa, apalagi kalau megang duit 1 koper ya guys ya. Yang selanjutnya yaitu staf administrasi keuangan. Yang terakhir adalah bendahara. Wow. Lanjut. Nah, oke guys. Ini ada soal kuis. Nah, ada 5 soal kuis. Nah, ini coba perhatikan. Yang pertama, jelaskan pengertian administrasi keuangan dengan bahasamu sendiri. Ingat ya guys ya, dengan bahasamu sendiri. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan bukti transaksi eksternal dan internal. Sudah ada tadi, sudah saya jelaskan. Yang ketiga, jelaskan fungsi-fungsi administrasi keuangan. Oh, sudah ada. Yang keempat, jelaskan tugas-tugas administrasi keuangan. Dan nomor 5, sebutkan dan jelaskan komponen-komponen administrasi keuangan. Oke, catatannya ada ini. Dikumpul hari yang sama saat kelas daring. Apabila mengumpulkan dianggap tidak mengikuti kelas daring. Mapel otomatis tata kelola keuangan, jawaban ditulis tangan. Oke, jadi jawabanmu dari soal kuis ini ditulis tangan. Oke, setelah tulis tangan dipoto, kemudian dikirimkan di kelas daring. Sudah dibuatkan classroom-nya kemarin? Oke guys, demikian video dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila kurang paham atau kurang jelas, silahkan diulang-ulang lagi videonya ini, karena ini berbentuk video, jadi silahkan diulang-ulang kembali. Oke, dari saya, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.